paling bagus dengan mempelajari kitab. Bukan datang ke makomnya tanpa mempelajari kitab. Banyak orang-orang yang dia itu ya seakan-akan waliullah yang dilihat saktinya saja. Padahal kekasih Allah Subhanahu wa taala ya benar-benar kekasih itu alim. Ya, orang yang alim pasti dia kekasih Allah taala dan pasti dia sakti. Orang yang sakti belum tentu dia alim. Paham ini? Orang yang alim, wah insyaallah sakti. Tapi orang yang sakti belum tentu dia alim. Nah, Bang, contoh debus ya, atau yang lain-lain. Nggak usah dibacok, bacok ngembang. Tapi bego. Paham? Tapi orang yang alim pasti dia sakti, yang tidak menampakkan kesaktiannya. Yang kesaktiannya orang-orang alim untuk kemanfaatan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dibedain orang alim orang sakti. Dan banyak orang ke makam wali, dilihat wali kesaktian bisa terbang, jangan begitu dong. Ya, hina banget. Paham? Semua dengan belajar. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya ame umatnya. Apa kata Rasulullah? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tuntutlah ilmu, baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, hukumnya wajib menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu pandangan agama. Yang bentuk dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidnya. Yang bentuk dia kenal dengan manusia dalam ilmu fikihnya. Ini terbentuk dengan pengamalan tadi itu diamalkan, dengan dia belajar ilmu diamalkan tuh dia tuh. Segala pandangan ilmu yang dia mengenal Allah taala dan mengenal manusia, semuanya dua-duanya mengharapkan redoknya Allah Subhanahu wa taala dan sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kesaktian tanpa disadari diri. Yang kesaktian tadi kepepet. Paham? Itu aneh belajar dulu. Ya kurang lebih aneh belajar nggak lama, aneh mau ke pesantren nggak lama. Ya mau 16 tahun. Nggak diajarin tuh. Ya, ilmu apa itu? Ilmu wacok, nggak mempan, nggak diajarin. Lagi ilmu pelet, belum bisa ngaji, pelet orang dulu. Astagfirullahaladzim. Ya belum bisa ngaji, udah pelet orang. Jangan, Bang. Itu apalagi ilmu kendam segalanya, itu nggak baik. Kapan yang dapat itu semua tuh? Kelar ngaji, dikasih itu satu kardus tuh kitab, nih, bawa pulang. Oleh-oleh. Gitu. Tapi sampai sekarang yang kalau yang penting-penting aja, nggak penting ada yang nggak baca. Gitu ya? Kenapa? Enakan ngaji. Itu. Ya, ilmu yang tadi yang dikasih guru aneh tetap aneh pakai langsung manfaat. Kenapa? Sana teh pasti. Paham inti? Sana teh pasti. Banyak orang dapat sanad yang tidak pasti dengan ilmu-ilmu begituan. Ya mudah-mudah, astagfirullahaladzim. Jalan ke dukun kosong ke sini. Kencing lu diri. Udah lu nggak beres. Ngaji Quran belum bisa. Ya kan? Repot. Paham ini? Makanya bedakan mana orang alim, mana orang sakti. Paham? Orang alim pasti sakti, orang sakti belum tentu dia alim. Orang alim pasti sakti. Gitu ya? Orang alim pasti sakti, tapi orang sakti belum tentu dia alim. Ya, itu orang sakti kan jadi ngetes orang. Orang alim nggak mau ngetes. Bagaimana ilmu yang dia punya tadi, ilmu kesaktian tadi dia punya buat masyarakat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ilmu yang sakti tadi untuk memerdekakan negara Indonesia? Ya, dengan bambu runcing negara Indonesia sama orang alim di sini. Ya, lu Kiai Marus Ali kacang tanah bisa jadi bom, kacang hijau bisa jadi tentara. Buat apa? Merdekakan negara Indonesia. Sekarang sakti mau ngapain?
mau mamer ya, ngomong pan dibacok, tapi susah, bego. Sakti susah. Jangan, itu belajar musakti susah. Kan? Atau ini pesugihan duit. Jangan mau dibohongin, semua tipu muslihat. Gitu. Duit yang benar dari kerja, yang nyata. Yang kedua apaan? Nyolong. Rampok. Nyata kan? Artinya apa? Ada uang yang halal, ada uang yang haram. Paham ya? Gitu ya? Nih, kayaknya nanti jangan suka ikut orang-orang jarod, ada keberkahan. Berkah inti kenal nih siapa ya? Misalnya Habib Hussein luar Batang. Kenapa dia jadi wali? Pasti beliau alim. Inti jangan ambil keberkahan aja tanpa inti belajar, paham nggak? Ini dilarang banget oleh seorang waliullah pada zamannya, pada masanya Imam Habib Al-Haddad dalam kitab Sulukul Murid. Ini dilarang banget. Banyak orang nggak mau makam wali, nggak karena belajar siapa itu wali tadi. Nggak ujuk-ujuk orang jadi wali. Makanya nih kitabnya pertama nih mana belajar fi ilmi usul. Ya, ilmu usul. Bagaimana inti bisa usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala pandangan. Paham ini? Itu. Jangan nanti ikutin orang-orang yang jaro yang tanpa pandangan. Ya, bagaimana inti kenal seorang waliullah atau wali songo atau siapa, inti jangan kesaktian, berkah belajar. Ada perubahan inti ketika ke makam para waliullah, para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala, ada pulang rumah ambil keberkahan. Apa keberkahan tadi? Yang tadi inti kurang taat kepada Allah, yang tadi inti kurang baik kepada orang tua, kepada siapapun, inti jadi baik. Itu namanya berkah. Apa yang mana berkah? Ziyadatul khair. Banyaknya kebaikan. Jangan makna berkah itu inti mana dengan harta. Ya, kata min ba'dil ulama, ya, kalau kesuksesan itu dinilai dengan harta, ya, dan uang segalanya, berarti Tuhan dia bukan Allah, tapi Fir'aun. Paham inti? Hati-hati inti. Makanya Allah Ta'ala bilang nih kita nih umat ame hambanya Allah Ta'ala bilang, yang Allah Ta'ala bilang disampaikan Rasulullah lewat kalamullah, wa mal hayatud dunya ilal mata'ul gurur. Ingat kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati ente begini, jangan ketipu. Jangan ente bilang ente harta ente banyak, ente sukses, jangan. Paham gak? Makanya berkah itu ziyadatul khair, tambah kebaikan, tambah baik inti dengan Allah Ta'ala, tambah takarub inti dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedikit segala pandangan ilmu yang inti dapat daripada guru-guru inti jalanin step by step, tak. Paham? Itu namanya berkah. Yang tadi inti nggak sholat qobliyah ba'diyah, inti sholat qobliyah ba'diyah, itu namanya berkah. Yang tadi inti dengan orang tua inti menatap mata orang tua inti tundukkan mata inti, itu namanya berkah. Paham inti? Sehingga inti lupa dengan harta yang inti punya, itu namanya berkah. Makanya Allah wanti-wanti itu. Ini Allah wanti-wanti pada hambanya. Ingat hambanya nih. Wa mal hayatud dunya ilal mata'ul ghurur. Hati-hati sama dunia. Dunia itu patah morgana. Yang inti bilang dunia bisa inti bahagia, hati-hati. Jangan ketipu sama dia. Walaupun inti hidup di dunia, paham? Jangan ke dunia, keduniaan inti. Ya, apa yang mana sukses tadi tuh? Tadi mana sukses? Yang dia tuh bisa taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai dengan Rasulnya sampai akhir hayat hidupnya. Yang dia khauf di mana aja dia, walaupun dia sendiri dia tetap khauf bin Allah, walaupun dia sendiri dia tetap takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu namanya berkah. Paham? Dijelasin nih kemarin di Kokar, ya kan Joy? Mana berkah? Dijelasin. Oh berkahnya gue dapat duit, waduh. Paham? Kenapa orang ketika banyak dunia dia lupa dengan akhirat? Paham? Nih dunia makanya ditipu. Kenapa inti ketika kita ibadah, sholat maghrib, sholat subuh, sholat johor, asar, 5 waktu sholat, ditambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, kenapa inti nggak merasa enak? Kenapa inti nggak merasa senang? Padahal saat itu, detik itu, ketika inti mengucapkan Allahu Akbar, inti bersama Tuhan inti. Inti bersama Tuhan inti. Kenapa?
inti kita nggak seneng, kita nggak punya rasa mahabbah yang sangat dalam, padahal udah tampak. Yang semua hanya jadi cerita, yang inti hanya menangis ketika orang tua inti nggak ada, yang inti hanya bisa nangis ketika keluarga inti nggak ada. Orang tua aku meninggal, sampai lagi ganti orang tua aku ya, empok gue nggak ada, abang gue nggak ada, sampai lagi ya, seminggu 2 minggu hilang. Paham inti? Kenapa? Ditipu inti sama dunia. Setelah itu inti bingung. Paham? Kenapa kita nggak cinta ketika melafazkan Allahu Akbar? Saat itu ketika ucapan Allahu Akbar, inti bersama Tuhan inti. Lebih-lebih sama wanita yang cantik, lebih-lebih dengan harta tahta sama wanita. Lebih-lebih dari itu. Kenapa kita nggak punya itu? Nih namanya berkah, ini biar paham. Makhluklah kita, istighfarlah kita. Ketika kita lalai, ya sesuatu tadi dengan dunia di mata kita, di tangan kita. Paham? Itu inti, malu ada yang mana berkah, inti istilahkan dengan duit yang banyak. Wah berkah, jangan, inti ketipu. Saat ini kita ngaji berharap keberkahan. Apa keberkahan? Sedikit pandangan ilmu. Tadi kita membaca Ragibul Atas, seorang wali besar pada masanya, Al-Imam Mubaros, nggak akan sah untuk membaca Ragibul Atas karena kemuliaan Al-Imam Mubaros yang dia taat ya kepada gurunya, yang dia sam'atan wa ta'atan kepada gurunya. Ketika itu ya Al-Imam Mubaros ya dengan gurunya ya ada Nabi Allah Khidir datang. Muridnya pada nyamperin semua Nabi Khidir, dia enggak. Ya, dia enggak nyamperin Nabi Khidir. Dia sama gurunya. Al-Imam Mubaros ente enggak sampai Nabi Khidir. Ngapain Nabi Khidir? Saya punya guru. Paham ini? Ya, ada suatu saat ada seorang santri lagi nyapu di pondok pesantren. Nggak lama datang Nabi Allah Khidir. Ditanya santri tadi, santri itu kenalan ya? Kang, kenalan gak? Bukan kenal lah. Emang nanti siapa? Balia Ibnu Makan, Abu Abbas, Nabi Allah Khidir alaihissalam. Nanti nggak berdoa mana? Ngapain nggak doa nanti? Anda punya guru. Paham itu? Orang sekarang ya, makanya nggak sampai doanya kepada Allah Ta'ala. Paham inti? Nggak akan sampai doanya kepada Allah Ta'ala. Dia kaget dengan ulama yang baru datang. Ini Nabi Khidir datang nggak kaget, ini ulama baru datang kaget, dilupakan gurunya. Paham inti? Paham nggak? Allah itu ya, sang sohibul haul, sang ulama besar ya nggak akan sampai kepada yang menemuinya ketika yang menemuinya tidak dapat redok daripada gurunya. Ente mau ke wali mana? Gak mau wali menal masyriq wal maghrib, dari barat ke timur ente cari wali. Ketika ente nggak dapat redok daripada guru ente, nggak akan ketemu ente, nggak akan barokah ente. Paham mana barokah? Ya mana barokah, mana duit ya, mana harta ya. Tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita lupa dengan doa-doa yang kita minta Allah Ta'ala tak ijabah. Kita lupa tuh, kita minta duit, ya Allah bagi duit, ya Allah bagi duit, dikasih duit sama Allah Ta'ala, apa duit sehat, dikasih duit sama Allah Ta'ala panjang umur, dikasih duit sama Allah Ta'ala selamat. Gitu. Allah lebih tahu daripada kita. Allah lebih paham daripada hambanya. Tapi hambanya yang kurang paham. Wa in ta'udhu ni'matallah la tusuha, ada kata itu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu. Paham? Hati-hati ya, hati-hati. Ya main orang yang ada ilmunya, yang ilmunya dibawa manfaat, yang bisa ya sharing inti kebentuk, gitu ya. Wah barokah, wah gua wali makam apa? Wah sampai sono ujung kulon. Ya, wah sampai mana dah? Wah sampai gua sampai Sulawesi. Jangan nanti. Paham itu? Jangan. Nanti murid aneh yang penuh didikan.
Yang aneh dapat didikan daripada guru-guru aneh Syafi'i al-Imam Habibul Haddad. Sampai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Itu. Jadi ketika inti kaya tuh, inti nggak merasa kaya, paham nggak? Sampai orang yang dia berdoa tadi, dia berkah sampai orang yang tadi dibilang kata berkah, dia tambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sampai diberi harta, segala hajat-hajatnya kabul. Dia nggak sadar. Yang sadar siapa? Orang yang melihat inti. Orang yang melihat inti yang sadar, yang melihatnya dengan mata hinaan. Kok kiai, kok Habib mobilnya keren, paham inti? Kok kiai, kok Habib rumahnya keren besar, paham? Lo nggak tahu dia aja, dia nggak merasa punya. Lo nggak tahu dia nggak merasa punya. Kalau lo kan dikasih sedikit merasa punya, paham gak inti? Kan banyak yang namanya kiai atau habaib atau ulama besar lah. Seorang kasih Allah Subhanahu Wa Taala yang zikir menjadi thariqah para ulama-ulama besar, Imam Abi Hasan Sajali, keren, pakaiannya sutra, makannya nggak boleh nggak makannya nggak pernah nggak enak terus, minum enak, paham? Ini minum enak buat ibadah. Kalau ente makan enak lupa kita kepada Allah, pakaian enak lupa kita kepada Allah, rumah enak lupa kita kepada Allah, paham? Ente nggak kuat, ente dikasih rumah mewah gede nih, model kayak ente, berak di kasur ente, paham? Udah nggak berak usia lagi, kejauhan di kasur aja dah, tunggu beli kasur baru. Kenapa? Duit ente banyak, padahal itu najis, paham? Mempermudah, jadi hati-hati, jangan ketipu dengan kata berkah ya. Berkah itu jaratul khair, banyaknya kebaikan untuk menyapai usul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya berkah, paham ini? Wah, itu dari mana? Oh, di jaro deh, ada jaro. Di mana? Di gua. Siapa yang mau jaroin? Di gua. Ada anak kambing mati. Lah kambing mati, hati-hati, belajar, semua belajar. Ya, disuruh belajar kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disuruh belajar, biar kebentuk sedikit inti belajar. Ya Allah, pengen ngamalin tuh ilmu, pengen belajar ilmu. Ini kayaknya nih diajarin nih. Nggak bisa cuma 9 nih, 9. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muqaddimah kitab Jubat. Bil ilmil usul. Awwalu wajibu 'alal insan ma'rifatu ilahi bistiqani. Wa nutqi bi shahadataini i'tibara li sihatil iman mimman qadara. Muqaddimah daripada kitab Jubat bil ilmi usul yang menerangkan tentang ilmu usul. Ya, allazi usul fikih. Usul asal kejadian. Dari mana? Dari mana berkah tuh? Lihat asalnya dulu, berkah dulu, ya kan? Itu. Kata dia awwalu wajibu 'alal insan, awal yang diwajibkan kepada insan, manusia. Ma'rifatun ilahi, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Ma'rifatul ilahi bistisqani, dengan meyakinkan. Titik. Makanya di sini titik. Isi kitab Jubat isinya syair. Sepotong syair, dipotong titik. Tak, titik. Ya. Awalu wajibu 'alal insan ma'rifatun ilahi bistisqani. Awal wajibnya seorang manusia ma'rifatul ilahi, seorang yang tadi yang dia mengaku Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimengaku beragama Islam, ya, berKTP Islam, dia mengakui Islam. Ditanya, ya, ketika dipukulin dia begal tak. Agamanya apa? Islam, ngaku Islam. Paham? Nggak nyolong Islam, nggak boleh.
Ya, jangan bawa-bawa agama. Ya, lepas agama ente ketika ente buat zalim atau ente keluar daripada agama tadi. Ya, timbang ente dibikin malu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Timbang ente bikin malu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini hati-hati dengan agama. Oh, Islam agamanya wow. Ya, yang mencoreng Islam, yang merusak Islam bukan agama lain, tapi orang Islam sendiri. Ya, yang dia nggak mau menuntut ilmu, nggak mau belajar, sehingga tak pernah terbentuk dirinya, sehingga cuma tak bentuk dirinya hanya sekedar pohonan, yang pohonan tadi tak terbuah. Nggak berbuah kok nanti hajar hanya sekedar nyampah. Itulah Islam, seorang yang mengaku Islam tak pernah belajar. Oh, aneh belajar Quran di rumah, ngaji Quran tanpa adanya orang yang mengajari Quran, tanpa orang yang mengaji tafsir daripada Quran. Aneh sholat tiap hari di rumah, aneh puasa Senin Kamis, puasa 30 tahun aneh. Ya, tanpa ada yang ngajarin dia, tanpa ada yang tuntun dia. Kita dari mulai hidup sampai mati wajib ada yang tuntun. Nuntut ilmu dari hidup sampai kita mau pulang ke rahmatullah. Ilal yahla ilal lahdi. Dari hidup sampai masuk ke liang sampai ke liang kubur. Yang buat selamat manusia di dia cuma satu, ya, ilmu. Apa buahnya dari ilmu tadi? Sholat. Apa buahnya daripada ilmu tadi? Amal. Apa buahnya daripada ilmu tadi? Akhlak yang mulia. Apa buahnya ibu dari tadi yang ente dapat? Ente baca Quran, nggak pernah lepas buah. Orang kadang-kadang udah dapat buahnya, paham? Udah dapat buahnya aja. Sholat gak malam, puasa nggak makan nasi, makan teh kucing kering. Dia bukan teh kucing kering, bukan makan nasi, gila, ngerot. Astagfirullahaladzim. Gitu. Itu buahnya. Sholat buah daripada ilmu, puasa buah daripada ilmu, haji buah daripada ilmu, zakat buah daripada ilmu. Biar paham. Makanya dibilang gitu, awwalu wajib walal insan ma'rifatul ilahi bistisqani. Awal wajib ya seorang manusia harus mengetahui Tuhannya yang satu. Dengan apa? Bistisqani, dengan meyakinkan. Nggak bisa inti yakinkan Tuhan inti tanpa inti belajar, tanpa mengetahui pandangan. Amin sih. Gue loh, jangan bolak-balik makan wali belajar kagak. Wallah, lu puasa lu, api badannya kagak ada puasa lu. Badan kurus banget, kurus abis. Yang kedua pernya. Allah nggak belajar, subhanallah. Ada wali Allah besar di Yogyakarta. Wali Allah besar pada masa Wali Songo, namanya Syekh Blablu. Makan aja, penting gue belajar, makan terus. Ada seorang wali, ya Syekh Blablu. Dulu yuk kita ke Mekah. Kata Wali Songo nih, inti jalan luar aja nih, makan dulu. Makan. Nah, tinggal Wali Songo ke Mekah. Nggak tahu sampai sono ada di beliau Syekh Blablu. Perang kritis kalau nggak ada beliau Syekh Blablu udah hancur. Nanti bisa gak makan banyak? Itu nggak apa-apa makan banyak, tapi hati itu nggak mau berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jangan katanya makan banyak. Ya, makan dikit enak dulu sama Allah Taala. Kenapa begitu? Karena kelamaan susah. Orang kelamaan susah jadi apa dia enak, astagfirullahaladzim. Paling enak kerjaan orang kelamaan susah. Aslinya teh kucing kering, yang dikasih tuh coklat. Kok rasanya asam-asam? Ya, itu namanya coklat nano-nano. Ya. Yeah. Ada asam, ada manis. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Itu inti boleh susah harta, tapi inti jangan ketipu dengan harta. Siapa seorang miskin kata Rasulullah? Siapa sih anak yatim kepada Rasul kata Rasulullah? Seorang yang tidak punya ilmu, yatimul ilmi. Orang nggak punya ilmu. Jangan bersedih kau nggak punya bapak. Jangan sedih kau nggak punya ibu.
Jangan sebenarnya nggak punya harta segalanya, tapi bersedihlah engkau ketika engkau nggak punya ilmu. Tapi bersedihlah engkau dikala hati nggak tertarik, nggak punya giroh untuk menghadiri majelis ilmu. Sedih engkau nangis dah di dunia ketimbang engkau nangis nanti di kubur, ketika engkau nangis nanti di hadapan orang yang banyak di yaumul mahsyar, dipertontonkan dengan orang lain. Nah, di mana-mana majelis sudah banyak, apalagi di Jakarta semua dengan speaker, bukan ria, bukan ujub, ya biar engkau dengar. Sampai ajan pakai speaker, bukan ria, bukan ujub, biar engkau dengar. Ya, kenapa? Aku umat muslim, engkau muslim, aku cinta kepada kamu. Aku takut kamu nggak selamat, aku takut engkau nggak selamat. Aku dengarkan dengan azan dengan pakai speaker, pengajian dengan pakai pengeras segalanya, biar engkau juga dapat syafaat. Itulah kepedulian di antara majelis taklim. Itulah kepedulian daripada sesama umat muslim dengan sesama Islam. Paham itu? Untuk pedulian biar dia selamat. Kali-kali aja dengan engkau mendengar suara azan, engkau mendengar kalam-kalam ilahi, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau terketuk pintu hatimu. Paham? Dengan begitu. Paham ini? Tuh. Jadi awalu wajib walal insan ma'rifatul ilahi bistisqani. Awal wajib seorang manusia harus mengetahui Tuhannya bistisqani, dengan dia meyakinkan. Ya, dalam hadis qudsi dijelaskan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Anna inda bijadin abdan bi. Aku Allah Subhanahu wa taala tergantung persakaan seorang hamba. Zon indah doa ijabah. Harus ada zon, harus ada persangkaan ketika ente mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ijabah. Zon indah taubatul ijabah. Zon ketika ente mohon taubat kepada Allah taala, semua ijabah. Ya, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala satu tombak, Allah dekat dengan kita ya satu jengkal. Ketika kita mendekat Allah Subhanahu wa taala satu jengkal, Allah hadap-hadapan dengan kita. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berjalan, Allah Subhanahu wa taala menghadap kita dengan berlari. Inilah yang ingin hari inti lakukan. Inti dalam keluar dari rumah inti datang ke majelis taklim dengan berjalan, Allah taala berlari menghadap inti. Kalau inti Allah kasih kasab, kalau kita dikasih kasab Allah Subhanahu wa taala, bisa Allah dengan kasih mata telanjang. Ya, yang Allah berikan karunia kepada seorang sang menuntut ilmu. Ya, yang karunia tadi. Ya, lebih daripada dunia dan seisinya. Wallah, apa ketiban inti. Inti belum bakal nangis-nangis. Kapan itu semua itu tampak? Ketika inti pulang ke rahmatullah, ditampakkan nih tempat inti. Makanya ketika orang ke rahmatullah, ya ada yang wajahnya senyum, ya ada yang wajahnya, ya naudzubillah semua naudzubillah bin jalik, kita keluarga kita mudah-mudahan jauhkan daripada begitu. Ketika rahmatullah digambarkan, ya suatu tempat yang baik, ya ada yang pulang ke rahmatullah, ya mulutnya nggak lepas panganga, matanya melek, kita teliti, kenapa itu orang nganga aja mulutnya melek? Namanya orang dulu kan nakal-nakal, ya kan? Atau mulutnya diganjel, ya kan? Sampai kayu, matanya diganjel sama putel korek. Astagfirullahaladzim. Nauzubillah, semua nauzubillah min. Kita masih Allah, kita keluarga kita selamat ya. Berkat kita ngaji selamat. Mudah-mudahan orang-orang tua kita pulang ke rahmatullah. Hari ini orang tua kita pulang ke rahmatullah seneng banget. Kakek nenek kita yang pulang ke rahmatullah seneng banget. Pulang gara-gara ente seneng. Selamat. Gitu ya. Wa nutqi bi shahadataini i'tiraf. U'tibul u'tibarah li syahatil iman lima qadara.